Cek. Oke, selamat Pagi, Sir. pagi. Oke, Pagi. selamat pagi buat kita semua. Ini yang sudah bergabung, teman kalian. Ya, saya mau sapa satu-satu juga di sini. Ada Noviano, sambil mengaktifkan kamera ya. Sambil mengaktifkan kamera, silakan. Oke, karena ini direkam juga, di recording. Silakan aktifkan kamera. Ada Noviano, Griselda, Alia, Patriano, Cynthia, Tristan. Oke, disilakan. Cek.
supaya pertemuan kita kali ini direkam, dan ketika kalian nanti nonton kembali, kita bisa lihat, oh ternyata waktu itu, ataupun setelah mungkin kalian sudah selesai dari sekolah atau sudah tamat, bisa nonton kembali, oh ini kok ternyata waktu kita masih kelas 10. Oke, silakan. Dan juga sekaligus memastikan apakah kita ada di depan handphone kita atau gadget kita masing-masing. Oke, Adriano ada, Grisela ada. Oke, ada yang sudah baru gabung lagi di sini, silakan. Alia, Viano, Tia, Tristan, baru ada Sydney juga yang bergabung. Oke, masih ada yang baru bergabung lagi? Oke, disilakan. Yang sudah bergabung, silakan aktifkan kamera. Halo. Sebentar, kalaupun apa boleh sama teman. Yang penting kita sudah screenshot. Anggaplah screenshot ini, tapi belum sebentar. Itu screenshot lain. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita sudah lewati ujian tengah semester. Tentunya ada yang masih menjadi catatan, ada yang sudah berhasil memenuhi KKM yang ada. Nah, tentunya kita masih berlanjut untuk setengahnya lagi. Jadi kalau bilang di sini, waktu kita di dalam kelas, di kelas 10, tinggal setengah semester yang ada. Oleh karena itu, bisa memperhatikan semuanya, karena penilaian semester nanti adalah penilaian mengenai tugas, penilaian segala keseluruhan tentang mungkin di kelas online dan seterusnya. Makanya jangan pernah absen atau alpa dalam hal ini, supaya semua bisa nanti bertemu lagi kembali di kelas 11. Oke, jadi materi atau pembahasan yang saya akan angkat sini adalah itu aplikasi yang menyangkut paut mengenai dunia desain grafis, tapi secara online. Mungkin ini juga adalah aplikasi yang menjadi tugas sebelumnya, tapi yang baru kirim baru beberapa di sini. Mungkin ada yang masih belum paham dan belum mengerti cara pakai atau bagaimana. Di sini saya akan bantu kalian untuk bisa memahami aplikasi yang kita akan gunakan nanti. Tentunya dengan memperhatikan juga metode-metode atau prinsip-prinsip desain yang kita sudah pernah bahas sebelumnya. Nah, di beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas mengenai prinsip-prinsip layout, tata letak, ada balancing dan seterusnya. Nah, itu bisa diterapkan juga di dalam dunia kita ini. Oke. Kalau ada yang sudah pernah memakai atau menguasai aplikasi ini, dan ini aplikasi sangat membantu sekali untuk dunia sekarang. Sebenarnya begini, sekarang sudah mempermudah atau dimudahkan dengan adanya aplikasi-aplikasi yang dibuat seseorang untuk membuat secara ekspres maksudnya di sini cepat. Karena misalnya kalian di lingkungan kalian atau di komunitas keagamaan masing-masing,
Misalnya buat flyer, buat publikasi, buat ya ada yang lain-lainnya. Nah, untuk secara cepat bisa juga menggunakan ini. Dan aplikasi ini juga sangat familiar atau bisa terbantu untuk penggunaan handphone. Jadi tidak cuma tergantung kepada laptop atau PC desktop, tapi kita bisa juga menggunakan laptop. Mungkin tampilannya yang agak berbeda. Kalau ini tampilan yang model PC, makanya seperti ini. Oke, kita akan berkenalan dengan Canva di sini. Sebenarnya ada aplikasi-aplikasi pesaingnya atau aplikasi-aplikasi yang lain selain Canva, tapi terambil pada umumnya dan paling banyak orang gunakan dan paling banyak dikenal. Ya, jadi aplikasi Canva ini adalah aplikasi template open source. Open source maksudnya di sini adalah yang terbuka, meskipun dia ada yang fitur pro. Kalau fitur pro tentunya ada objek-objek yang lain, ada desain-desain atau layout-layout yang keren-keren. Itu sudah ada di situ. Tapi sebenarnya di sini bukan sekedar kita ambil dari contoh layout yang orang lain bikin juga, kita juga bisa membuat sendiri di sini. Oke, misalnya contoh. Nah, ini ada home di mana tampilan utama ini. Jadi di sini dia kasih ada berapa ini for you ini rekomendasi dari Canva. Mungkin apakah cocok atau tidak untuk kita. Baru presentation ini presentasi misalnya kayak kalian buat PowerPoint atau mungkin ada mata pelajaran tertentu. Kalau pasar kan jarang sekali presentasi. Mungkin ada pelajaran tertentu yang butuh presentasi. Mungkin jangan ada laptop, jangan ada komputer untuk bikin PowerPoint atau seterusnya. Kita bisa gunakan ini. Di sini sudah ada. Di sini sudah ada fitur-fitur yang akan membantu kalian. Dan sudah ada model-modelnya di sini. Ada yang aspek rasionya 16:9. 16:9 itu aspek rasio yang biasa digunakan dalam layar monitor. Monitor sekarang hampir rata-rata 16:9. Kalau monitor dulu, yang televisi dulu atau TV dulu itu masih pakai aspek rasio 4:3. Makanya dia agak lebih ke kotak. Kalau sekarang kan agak landscape, panjang ke samping. Baru ada yang talk presentation, ada yang mobile. Mungkin kalian ingin presentasi coba lewat pakai HP, ini bisa juga. Ada banyak fitur-fitur di sini. Ini kita bisa pilih. Baru ada juga yang fitur untuk sosial media. Sosial media. Kalian ingin buat Instagram post, Facebook post. Di dunia zaman sekarang, apalagi dunia kalian sekarang kan, kenapa juga saya ambil ini? Karena untuk memperkenalkan kalian, dunia sekarang itu sudah jauh mana. Dunia desain sudah sejauh mana untuk kategori desain grafis. Makanya diperkenalkan untuk ini supaya kita tidak kurang update. Jadi supaya tidak kurang update, nggak ketinggalan, nggak perlu gaptek atau gagal teknologi atau nggak tahu teknologi. Makanya diperkenalkanlah ini. Makanya jangan selalu cuma game terus, tapi hal yang seperti ini kita lupakan. Sebenarnya ini sangat bermanfaat buat kita. Bisa jadi bisa satu hal yang membuat kita mendapat cuan. Atau mungkin nggak terlalu bergantung orang tua, minta jajan, dan seterusnya. Tapi kita bisa membuka peluang diri untuk bisa, mungkin ada orang tawarkan desain sesuatu, atau hal lain kita buat di sini. Jadi semua di sini ada, tersedia. Kalau di rumah makan, ini paling komplit. Mau cari apapun ada di situ. Tuh. Ada pelanggan yang datang, atau ada yang dibutuhkan tertentu, ini ada versi Facebook, ada Instagram. Yang belum ada Instagram, boleh bikin Instagram juga. So ketinggalan kalau ada Instagram zaman sekarang.
Ada juga yang model video. Nah, ini. Jadi gambar-gambar motion grafik atau ada animasi-animasinya. Nah, itu kita bisa buat di sini. Mungkin bisa aja Pak ini. Kita ingin kasih salam, ucapan ulang tahun ke teman-teman kita. Bisa lewat sini juga. Print produk, marketing, office, dan banyak lainnya. Banyak lainnya ada banyak di sini. Jadi sangat tersedia. Sangat tersedia sekali untuk ini project. Kalau yang your project ini yang pernah dibuat oleh kita. Ini yang Sir pernah buat untuk ini. Ada beberapa hal. Karena Sir juga kalau di organisasi yang Sir ikuti, Sir sebagai orang Infocom. Nah, mungkin bisa jadi di kalian juga akan dipercayakan orang-orang seperti itu. Karena kalian memiliki bakat dan keunggulan, dan apalagi kalian itu ada di jurusan yang berhubungan dengan dunia desain. Maka kalian yang pasti akan dipercayakan untuk hal itu. Jadi ini ketika kita membuat, ketika ada yang share dengan kita, jadi kita saling kolaborasi. Mungkin ada teman dan teman lainnya, kita saling kolaborasi, mungkin job bersama atau hal yang lainnya, kita bisa gerakan sini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa ditanyakan ya. Tapi raise hand dulu supaya saya boleh tahu. Oke, kita buka ke template-nya sini dulu. Cuma ini harus ada jaringan ya. Tetap namanya fitur untuk online seperti ini, berbasis online seperti ini harus koneksi internet. Harus ada koneksi internet. Nah, ini sudah ada. Misalnya saya klik yang ini. Nah, ini kayaknya ada animasinya di sini. Oke, selesai saya klik. Ini ternyata dikhususkan Instagram, sosial media. Anggap saja kita lagi buat, atau kalian lagi buat tugas. Karena ini tugas kalian kan yang lalu. Misalnya untuk Instagram Story kita. Bikin Instagram Story. Nah, ini yang blank Instagram Story ini lebih ke yang kita inginkan begitu, tanpa ada campur tangan dari template yang sudah ada. Nah, tentunya lembar kosong seperti ini, kurang kita taruh di sini akan muncul. Di sini ada fitur-fitur yang mungkin jadi rekomendasi kita, atau ada bahan-bahan yang akan jadi rekomendasi kita. Nah, ini template-nya. Nanti bisa juga setelah kelas online ini, kalian buka di handphone kalian, coba-coba dan lakukan. Oke, ini elemen-elemen, misalnya kalian ingin cari sesuatu, misalnya cari pita. Nah, dia langsung menuju ke pizza, padahal dia yang tahu. Kita mesti juga hafal beberapa vocabulary dari bahasa Inggris. Misalnya kalau pita bahasa Inggrisnya apa? Ribbon. Oke, ketika kita klik, oke, kita dapat. Nah, jadi tidak perlu lagi searching Google. Kalau biasanya pada umumnya kita seperti itu. Kalau belum ada aplikasi seperti ini, misalnya masih penggunaan manual pakai Photoshop atau pakai Illustrator. Tapi ini kita sudah ada. Nah, tapi yang kayak gini, yang ada mahkota-mahkotanya Pro begini, ini harus registrasi untuk penggunaan Pro. Makanya itu perlu bayar. Jadi yang gratisan-gratisan saja. Tapi kita cari saja di situ. Ada yang beranimasi, ada yang tidak. Misalnya saya akan ambil yang ini misalnya, atau yang ini contoh. Nah, ini tinggal diklik saja. Ini tinggal diklik, nanti dia akan masuk ke bagian lembar kerja kita di sini. Nah, tinggal kita letakkan di bagian posisi mana. Tentunya meletakkan ini harus memperhatikan unsur-unsur prinsip tata letak. Supaya tidak terjadi sesuatu yang ya cuma bawa gitu. Nah, ini.
Ini ada DP watermark. Mungkin ini tidak gratisan juga sih. Oh iya, karena ini sistem Pro. Kalau sistem Pro tetap kita bisa pakai, tapi watermarknya tetap timbul di sini. Sayang tuh kalau apa? Kalau mau remove watermark bisa, tapi dia minta bayar. Jadi carilah yang tidak pro di situ. Banyak sih sebenarnya ini, mungkin yang kotak ini atau yang seterusnya. Tinggal klik saja di situ. Jadi kita tinggal klik, maka kita dapat elemen tersebut. Nah, jadi kita bisa lihat dalam bentuk foto, grafik, atau bentuk video. Nah, itu elemen-elemen. Jadi elemen-elemen yang mungkin kita ingin butuhkan atau mungkin perlu untuk desain kita nantinya. Nah, selain itu ada upload. Ada bagian upload. Nah, upload di sini ini mungkin ada elemen-elemen atau ada foto kalian ingin ambil atau gimana, itu di bagian upload sini. Upload ini biasanya kalaupun Rupa Pasar Superda buat, biasanya sudah ada di sini. Ini serpe bahan-bahan yang pernah buat. Karena ser juga bikin ucapan-ucapan karena serpe organisasi. Ada image, video, audio. Nah, kita bisa taruh di sini. Kalau belum ada, kalau mau taruh, bisa tekan upload media. Ini nanti akan menuju ke Explorer kita di situ. Media Explorer kita. Baru berikut di sini ada foto. Nah, foto ini foto-foto yang mungkin menjadi bahan-bahan nanti mungkin yang sudah ada. Dan ini ada yang gratisan, ada yang berbayar. Ini kita mungkin ingin tambah sesuatu dan lain-lainnya kita bisa. Tinggal diklik saja, semua tinggal diklik. Kalau kita bingung mau cari apa atau misalnya tentang ulang tahun, tulis saja birthday. Nah, maka akan muncul foto-foto yang berkaitan dengan ulang tahun di sini. Tinggal diklik, nah dia akan muncul di sini. Nah, baru di bagian sini juga kita bisa edit image-nya. Bisa edit image, kita bisa klik. Nah, apakah kita akan kasih terang pada dia atau kasih gelap? Bisa juga di situ. Atau kasih kontras, saturasinya, apakah kita ingin pudarkan dia atau kasih saturasi sekali tuh, DP warna jadi genjreng sekali. Atau kita ingin menggunakan filter, frame di sini. Nah, ini frame kayak HP seperti ini, akan jadi seperti ini tampilannya. Dan yang lain-lainnya. Baru kita bisa juga buat dalam bentuk animasi di sini. Kita pakai animat. Misalnya ini kita klik. Nah, kalau dia fade, dia muncul pelan-pelan. Seperti itu. Kalau yang ini rise dia ke atas. Ini yang basic. Ada banyak. Jadi banyak sekali fitur-fitur tertentu yang mungkin ini pop seterusnya. Nah, itu seperti itu. Oke, kita juga bisa menambahkan teks-teks kita di sini. Biasanya font-font yang digunakan sini sudah ada. Ada yang merupakan fitur-fitur yang sudah ada. Kayak ini seterusnya Discord. Yang memang sudah jadi template-nya. Nah, tinggal mungkin kalau kita ingin ubah ini dia, tinggal diklik 2 kali saja di sini. Ini kalau di laptop. Kalau di HP mungkin ditos 2 kali. Nah, mungkin kita bisa rubah-rubah di sini. Sesuai dengan keinginan kita tentunya. Atau ini juga di sini sudah tersedia font-font yang ada. Tapi ada font-font yang butuh untuk fitur-fitur pro di sini. Yang bintang-bintang begini, kayak mahkota. Kita ingin dia bentuk seperti ini kah? Ya diskotek. Nah, atau kayak ini. Tapi harus diperhatikan DP readability dengan legibility ya.
Namanya desain yang kita sudah campur aduk, akhirnya kalian kelihatan tidak tidak bersahabat lagi dengan nomor mata atau orang-orang yang nanti akan lihat itu. Jadi jangan terlalu alay-alay, karena biasanya dengan beragam-ragam font yang digunakan itu jadi terkesan receh begitu. Terkesan receh yang terkesan rupa orang yang tambah desain. Nah, jadi bukan cuma sekedar kita asal-asalan, kita lihat, atau mungkin karena kesukaan kita, mungkin keren ini font seperti ini. Nah, lihat dulu siapa target kita, kalau tema yang kita angkat juga apa. Misalnya kalau tema ulang tahun, kalau dia anak laki-laki harus pakai, jangan pakai warna pink lah di situ. Kan aneh. Ulang tahunnya anak laki-laki kok pakai pink. Nah, itu kita harus perhatikan masalah pemilihan warna. Kalau kita ingin merubah warna juga kita bisa di sini. Ada text color, ada ukuran warna, ukuran font kita bisa ubah. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan di sini. Ada efeknya dan sebagainya. Banyak. Nah, jadi seperti itu. Nah, tinggal kita ganti-ganti saja di sini. Jadi usahakan kalau bisa ketika kita mendesain sesuatu menggunakan kanvas seperti ini, cobalah untuk buat jangan terlalu tergantung kepada template, kecuali kalian memang mendesak dan buru-buru. Misalnya deadline maksudnya batas waktu yang ditetapkan, mungkin kita ingin memposting sesuatu yang sudah tinggal beberapa menit lagi. Nah, nggak masalah pakai template juga untuk hal itu, tapi kita kurang rubah-rubah sedikit. Tapi kalau kita ada waktu yang banyak, kita bisa gunakan seperti ini. Jadi, apalagi yang belum menyelesaikan tugasnya di sini. Tugas yang keberapa itu? Jadi diselesaikan menggunakan Canva, karena saya kasih buka peluang kalian untuk membuatnya dari Canva. Karena pasti kalau masalah handphone, semua ada toh di sini. Kalau masalah handphone. Bedakan dengan kalau kita menggunakan Illustrator atau Photoshop, itu kita harus menggunakan PC di sini. Makanya saya harapkan kalian ke depan, memang ada baiknya masing-masing memiliki perangkat tersebut. Bertabung juga kalau bertabung dari sekarang. Karena ke depan kita, apalagi kelas 11, karena kelas 10 ini kita masih banyak dengan pengenalan-pengenalan seperti ini. Kita masih banyak dengan hal-hal yang bersifat pengenalan dalam dunia desain seperti ini seperti apa. Nah, ketika kalian di kelas 11, apalagi kita sudah masuk sekolah, nah kita akan berhadapan dengan aplikasi sesungguhnya yang berhadapan dengan dunia industri. Karena kita anak-anak SMK, karena kita dipersiapkan itu untuk siap kerja tentunya, iya kalian itu disiapkan untuk kerja. Kalau tidak berpikir seperti itu, sebenarnya salah masuk sekolah kalian. Sebenarnya di SMA juga boleh. Kalau kalian masuk ke SMK, berniat diri untuk masuk SMK, berarti kalian sudah memutuskan diri atau menjadi satu pusat kalian untuk, selesai di kedepannya kita ingin cari kerja dan seterusnya. Nah, tentunya ada pemilihan-pemilihan jurusan di situ. Tentunya dengan kalian memilih jurusan yang berkaitan dengan dunia seperti ini, dan kalian juga sangat dibutuhkan orang banyak di sini. Karena tidak banyak orang yang memiliki kemampuan seperti ini. Makanya kalian dicari-cari jadi buronan di sini. Tapi bukan buronan hal lakukan yang kejahatan, tapi kalian itu dicari-cari orang untuk bisa membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu, dalam dunia desain tentunya. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa kasih gambarkan beberapa menit ke depan ini, karena Zoom juga sudah kasih ingat tinggal beberapa menit. Jadi bisa eksplorasi di sini, banyak membuka atau mungkin lihat contoh-contoh desain template yang sudah ada.
Nah, itu bisa kita gunakan di situ. Keren-keren template-template di sini. Tapi pilih yang jangan fitur pro. Nah, kayak ini ada watermark, karena ini fitur pro. Biasanya yang fitur pro itu yang bagus-bagus. Makanya kalau boleh buat sendiri supaya tidak terkena dengan fitur pro seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan kita saat ini, dan silakan bisa aktifkan kamera. Kita akan ambil absen sekaligus foto dokumentasi, bukti kehadiran kalian dalam kelas kita pada saat ini. Oke, atur posisi dengan sebaik mungkin, serahkan screenshot, salah sendiri kalau pas screenshot dong, nah fotonya tidak sesuai harapan. Oke, silakan aktifkan kamera masing-masing. Saya akan ambil dokumentasi dua model di sini. Pertama lewat HP, ditaruh di IG kelas, supaya IG kelas kita aktif di sini. Sebelum-sebelumnya kan kita belum pernah itu. Nah, mungkin bisa jadi, atau begini, siapa yang bisa, nanti saya akan kirim di grup WA atau di kelas dojo dokumentasi ini. Nanti coba kalian buat satu postingan tuh di sini di IG, apalagi yang kontrol IG kelas, packing bagus, packing untuk hasil dari tampil kelas online ini. Oke, sudah? Ya, yang pertama yang ini dulu. Memang nggak terlalu ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, yang kedua. Untuk Ariel dan Alia, dan Putri, silakan aktifkan kamera. Sorry. Ariel dan Alia, silakan aktifkan kamera. Jangan lupa sebentar ada absen, selain ada absen kelas, ada absen di grup DDG, dan juga di situ ada catatan apa yang kita pelajari hari ini, mungkin agak singkat. Tapi mudah-mudahan minggu depan, karena ini ada kakak kelas lagi ujian sekolah, bisa jadi minggu depan itu sudah normal lagi. Jadi kita sudah kembali ke sekolah. Mungkin, bukan berarti sudah ya. Nanti saya kasih DP informasi lebih jelas lagi. Oke, silakan aktifkan dulu. Yesa, Praise, Ariel, Alia. Kasih jempol seperti ini. Saya akan hitung mundur. Untuk Praise, Ariel, oke. Dan Alia ini belum dapat lihat muka. Tunggu. Oke, 3, 2, 1. Oke, jadi seperti itu. Jadi pertama-tama saya mau ingatkan lagi, jangan lupa tuh tugas sebelumnya itu sudah lama. Ya, ada yang suka luar, baru belum selesai. Kalian buat suatu editan lewat Canva, baca DP soal itu seperti apa, dan buat sebanyak mungkin masih mengenai tentang kelas, karena yang lalu buat desain dalam bentuk kelas. Toh. Jadi jangan lupa, supaya jangan nanti pada saat DP ujian semester baru kalian mau backing. Akhirnya baku-baku dusu, akhirnya nak kelar atau gimana, dan ya sayonara, kalian tetap di kelas 10. Oke, jadi itu diperhatikan, jangan lupa absen dan seterusnya, dan oke, nanti kita jumpa lain waktu, dan see you next time.